Canggih, KCC gunakan teknologi ini untuk cegah kemacetan. Tiang-tiang beton menjadi pemandangan bagi pengendara yang melintas tol Jakarta-Cikampek. Tiang beton itu merupakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika diperhatikan, di atas tiang tersebut terpasang beberapa jenis mesin raksasa berteknologi canggih. Seperti permainan Lego, mesin bernama girder launcher tersebut berfungsi untuk menyusun dan memasang girder box atau balok-balok beton satu persatu sampai tersambung di antara tiang-tiang beton tersebut yang menyusun struktur jembatan lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Dwiana Slamet Riyadi memastikan bahwa pemasangan girder box di tiang-tiang beton lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan mengakibatkan kemacetan. Sebab pemasangan tersebut menggunakan teknologi girder launcher. Girder launcher merupakan teknologi yang berperan penting dalam kelancaran percepatan pembangunan KCJB yang ditargetkan beroperasi di akhir 2022. Dengan penggunaan girder launcher, proses konstruksi KCJB bisa tetap terlaksana tanpa harus mengganggu lalu lintas di sekitar titik konstruksi. Karena lokasinya yang berada di lokasi padat dan ramai, efisiensi pengerjaan menjadi fokus yang sangat penting. Jadi proses instalasi girder box dengan girder launcher ini tidak akan berdampak besar pada lalu lintas di sekitarnya. Jelasnya, Dwiana menambahkan sejauh ini pemasangan girder box sudah berhasil dilakukan di 3 casting yard berbeda, yaitu Cikarang, Karawang, dan Bandung. Dia mengatakan kalau proses instalasi girder box di 3 lokasi tersebut berjalan lancar, cepat, efisien, dan tanpa hambatan. Girder launcher yang digunakan untuk struktur layang KCJB adalah box girder erection mesin produksi pada tahun 2020 yang dirancang untuk mampu mengangkat beban hingga 900 ton. Mesin dengan motor listrik sebagai penggerak ini memiliki tingkat angkat kurang lebih 8 meter dengan kecepatan angkat mencapai 0,8 sampai 0,9 meter per menit. Tentunya girder launcher tersebut sudah melalui tahap uji dan dinyatakan layak untuk digunakan pengerjaan konstruksi layang KCJB. Kami menggunakan box girder erection machine yang sudah melalui tahap pengujian dan dinyatakan layak digunakan. Launcher ini mampu mengangkat beban sampai 900 ton dan memiliki kecepatan angka 0,8 sampai 0,9 meter per menit. Ini adalah mesin launcher terbesar yang pernah digunakan di Indonesia yang mampu menyelesaikan pemasangan girder box dengan lebih cepat dan efisien, papar Dwiana. Secara teknis, girder box yang dipasang pada struktur layang KCJB akan diangkut dari 3 pabrik berbeda, yaitu Karawang, Cikarang, dan Bandung. Kemudian girder box tersebut akan diangkut ke atas batang pier menggunakan beam lifting crane. Selain itu, proyek pembangunan trase KCJB juga memiliki girder launcher canggih yang digunakan pada struktur terowongan berjenis tunnel box girder friction machine. Girder launcher ini memiliki fleksibilitas yang tinggi karena memungkinkan operator mesin untuk menekuk sayap launcher sehingga mesin mudah dilepas pasang saat pemasangan girder box di struktur terowongan. Proses pengerjaannya, ketika hendak melakukan pemasangan di terowongan, bagian railing dilepas terlebih dahulu. Kemudian sayap serta tiang penyangga launcher ditekuk agar ukurannya menjadi dapat disesuaikan dengan luas terowongan. Setelah sampai di pintu masuk terowongan, bagian-bagian yang dilepas bisa dengan mudah dipasang kembali. Girder launcher jenis ini membuat pemasangan girder box di dalam terowongan pada trase kereta cepat Jakarta-Bandung lebih cepat dan efisien ketimbang cara lama dengan memasang penyangga di bawahnya, yang umumnya dilakukan dalam pembangunan jembatan tol. Terlebih proyek KCJB memiliki 13 terowongan. Indonesia bangkit, rencana Jokowi memimpin dunia bakal jadi sorotan. Ibarat pedang bermata dua, presidensi G20 tak hanya mengangkat posisi RI di mata dunia. Ada semacam beban tekanan bagi Indonesia untuk memantau negara-negara lain, khususnya dalam mengatasi masalah iklim. Pembentukan G20 bertujuan agar negara selain G7 dapat mengikuti diskusi ekonomi dan keuangan global yang dilakukan kelompok itu. Kini, isu perubahan iklim turut menjadi salah satu masalah yang diperbincangkan di pertemuan bergengsi ini. Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 ialah forum internasional yang mengumpulkan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 97, negara yang tergabung dalam G7 memutuskan untuk membentuk G20. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan perubahan iklim global. Alasannya Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Mengemban kedudukan presidensi G20 membuat sikap Indonesia dalam mengatasi masalah iklim akan menjadi sorotan dunia internasional. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah soal pengaruh sistem presidensi G20 bagi Indonesia mengatakan rencana Indonesia bakal menjadi sorotan dunia. Rencana kebijakan yang sedang dipersiapkan RI akan terus dimonitor, dikritik dan ditanggapi oleh dunia.
dengan tingkat kesantunan bahasa yang sangat berbeda, tutur Teuku Rizalsyah. Tak hanya bakal jadi sorotan masyarakat internasional, Indonesia kemungkinan berhadapan dengan desakan negara-negara yang memiliki komitmen iklim tinggi. Beberapa negara yang memiliki komitmen iklim yang kuat antara lain European Union, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya menghadapi desakan dari negara dengan komitmen iklim yang kuat, Indonesia juga harus mendorong dan memberi contoh negara yang belum berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Indonesia harus bisa membuat negara-negara itu bersedia masuk ke dalam kesepakatan yang bertujuan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebelumnya, India sempat dikabarkan menolak menerapkan target emisi nol karbon. Alasannya negara itu menilai krisis iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara maju di masa lalu. Sekretaris Lingkungan India R.P. Gupta menilai negaranya adalah korban dari krisis iklim, bukan penyumbang emisi. Ia juga mengatakan karbon nol bersih bukanlah cara yang sesuai untuk menangani masalah iklim. Ini berkaitan dengan banyaknya karbon yang Anda keluarkan di atmosfer sebelum mencapai karbon nol bersih, itu yang lebih penting, tambah Gupta. Tugas Indonesia dalam presidensi G20 ini ialah harus mengelola dinamika di dalam kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah iklim. Indonesia berhadapan dengan negara dengan komitmen iklim yang ambisius. Namun, RI juga harus mendorong negara yang komitmen iklimnya kurang agar mau mengikuti kesepakatan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat. Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mendesak negara maju memenuhi target bantuan yang mereka janjikan pada negara berkembang. Sebelumnya, negara-negara kaya di dunia berjanji untuk memberikan 100 miliar US dollar kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun janji ini masih belum terpenuhi. Maka dari itu, RI perlu menyadari perannya dalam presidensi G20 ini untuk mengatasi masalah iklim. Indonesia perlu mendesak semua pihak untuk bekerja sama di tengah perbedaan pandangan yang terjadi. Pemerintah Indonesia juga harus sadar presidensi G20 ini membuat semua mata tertuju kepadanya. Top banget, tak mau kalah dengan Jokowi, Malaysia kebut tol Kalimantan. Pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Seluruh paket itu berada di negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Pulau Borneo atau sebutan Kalimantan yang dihuni warga dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam bakal banyak jalan tol. Pemerintah Indonesia menghubungkan kota Balikpapan, Samarinda sejauh 99,7 km. Malaysia juga menggelontorkan proyek jalan tol di negara bagian Sabah. Informasinya, pemerintah Malaysia akan meresmikan 4 paket baru proyek jalan tol Trans Kalimantan pada Sabtu 6 November 2021. Mengutip Malay Mail, Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyebut bahwa peresmian ini akan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di wilayah Kota Sandakan dan Kinabatangan. Selain itu, ia menyebut bahwa kontraktor untuk 4 proyek itu sudah ditunjuk. Proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1 menempuh jarak 706 km dari Sindumin hingga Kota Kinabalu. Sementara itu, Bung Mokhtar mengatakan akan ada paket baru lagi untuk proyek jalan tol yang dijadwalkan mulai tahun depan. 5 paket baru ini akan membawa ke 16 paket pekerjaan yang dilakukan sejauh ini dari total 35 paket pada proyek tol Sabah Pan Borneo tahap 1. Dari 16 paket tersebut, sebanyak 11 paket melibatkan jalur di pantai barat Sabah, dari Sindumin di perbatasan Sarawak hingga Kudat, dan progresnya sejauh ini 54% dan dijadwalkan selesai pada 2023. Pengembangan infrastruktur jalan tol ini sendiri beriringan dengan program pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Indonesia sendiri menyelesaikan ruas tol baru di Kalimantan sebagai dampak dari pemindahan ibu kota ke pulau itu, yakni tol Balikpapan Penajam. Selain itu, Jokowi sedang melakukan pembangunan jalan non-tol sejajar dengan wilayah perbatasan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 715 miliar rupiah pada tahun anggaran 2021 untuk pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Utara. Rinciannya, anggaran sebesar 247 miliar rupiah dikucurkan untuk pembangunan ruas jalan perbatasan seperti Jalan Longboh, Metulang, Long Nawang sepanjang 6,5 km. Kemudian Jalan Longboh Metulang Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 km. Pembukaan hutan ruas Longboh Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km, Jalan Long Kemuat Langap sepanjang 3,7 km, serta pemeliharaan rutin perbatasan sepanjang 312,3 km. Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2021 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di Provinsi Kaltara sebesar 468 miliar rupiah.
Pekerjaan ini diprioritaskan pada area yang sudah memiliki permukiman atau padat penduduk serta fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, sehingga dapat mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka daerah terisolasi serta meningkatkan konektivitas masyarakat dan terbentuknya jalur logistik baru yang bisa membantu masyarakat di kawasan tersebut.